kecil Hesok. Hey. Selalu tersenyum dan berpikir indah. Kemudian kalau ini sekarang kan orang-orang tua banyak ngeluh nih. Iya. Anak-anak pelajar, anak-anak katakanlah remaja ini sekarang gandrung ini nih internet tapi berlarut-larut nih. Gimana menurut Bang Yopi ini? Oke. Internet maksudnya digunakan untuk belajar. Untuk belajar, bahkan di luar itu dia kebanyakan bermain misalnya. Anak menggunakan internet tapi bukan untuk belajar. Bukan untuk belajar. Belajar tetap oke. Iya. Tapi setelah itu dia kayaknya keenakan banyak bermainnya. Itu yang terjadi kan? Nah, ini kalau Om melihatnya untuk yang anak di usia berapa nih? Iya, remaja lah. Remaja katakanlah mulai menjelang SMA mau ke mahasiswa atau dia udah mahasiswa sendiri. Oke, jadi di sini dia ada, saya melihatnya ada 2 kategori Om. Jadi kalau misalnya 2 kategori yang pertama itu dari anak yang misalnya dari SD ke bawah ya. Iya. Ya, kalau dikatakan tadi Om itu remaja, nah remaja itu berarti dari mulai SMP ya. SMP ya. Kita bilang udah SMP ke atas kan, sampai di SMA, nah itu dikatakan remaja kan gitu. Nah, jadi pola treatmentnya pun juga berbeda Om. Kalau misalnya untuk anak-anak itu kan kita mengarahkan, memang sama-sama kita mengarahkan. Nah, kita bisa jadi kita buatkan ketegasan untuk si anak-anak yang masih SD ya Om ya. Tapi kalau misalnya untuk yang remaja ini, ya, kita polanya harus menggunakan PA. PA itu adalah personal approach. Artinya adalah pendekatan kepribadian. Ya, pendekatan pribadi gitu dia. Jadi kita sebagai orang tua, ya kan, atau orang yang dituakan, ya, nggak mesti orang tua juga. Tetapi orang yang dituakan menurut versi anak kita tadi ini, nah dia kemana lebih dekatnya, nah itu dia dekatkan ke situ. Nah supaya bisa di direction, ada arahan Om. Itu dia. Karena kalau misalnya anak-anak yang belasan tahun, ya kita langsung bilang stop, dia langsung berontak Om. Dia berontak. Berontak Om. Nah itu dia. Akhirnya apa? Nggak tercapai nanti tujuan yang kita harapkan. Nah itu yang karena saya juga punya anak kan, jadi anak saya SD sama SMP, yang paling kecil tuh masih belum sekolah lagi kan. Nah jadi saya mempelajari, bagaimana memperlakukan anak-anak ini. Karena kan saya juga dulu begitu lama saya ngajar privat kan, private English course itu dari mulai satu pintu ke pintu yang lain ya, dari satu rumah tangga ke rumah tangga yang lain. Saya mempelajari. Ya, kalau orang tuanya memperlakukan anaknya begini, anaknya jadi gini. Nah, itu dia Om. Itu saya banyak pelajari. Makanya hikmahnya itu luar biasa gitu. Saya mengajar itu saya dapat ilmunya banyak gitu dia. Nah, kemudian apa yang saya tahu saya sampaikan pada istri saya, begini seharusnya kamu berbuat gitu untuk anak-anak kita gitu. Jadi intinya kalau untuk anak-anak yang ya di remaja itu saran saya adalah pendekatan Om. Nah, karena kan 7 tahun pertama itu dianggap dia sebagai anak kita, 7 tahun kedua itu dianggap sebagai anak sekolah, 7 tahun yang ketiga sebagai teman kita. Seperti itu. Macam Om kan ini ada staff ini jadi teman ya kan? Iya, jadi teman ya. Betul nih. Jadi memotivasinya mereka kekeluargaan tapi punya langkah-langkah supaya bisalah ke depan bahwa ini artinya seperti ini, tujuannya seperti ini, betul. Kan gitu. Makanya kan tidak jarang kalau misalnya si ibu jalan dengan anak gadisnya seakan-akan seperti teman, iya kan? Ya si bapak yang jalan dengan anak lajangnya, gitu kan? Itu seperti teman juga, gitu dia. Saya memang untuk komunikasi saya membangun itu ya di dalam keluarga istri dan anak-anak, karena saya dengan bapak saya kandung itu juga komunikasinya bagus gitu dia. Nanti kalau saya pulang ke kampung di mana nih kampung? Sebenarnya saya kampung di Medan. Di Medan. Cuma orang tua saya lama di Brandan, di Pangkalan Brandan. Langkat. Ya. Sejak tahun 86. Ya bapak saya pensiunan dari Dinas Pertanian Kabupaten Langkat. Ya sudah 3 tahun yang lalu lah. Oke, jadi kalau saya pulang kami makan bareng, ngobrol. Gitu. Nyambung ya. Ngobrol. Tapi waktu saya masih SMA ke bawah itu saya lebih banyak mendengarkan bapak gitu. Nah, ketika saya mulai kuliah, kemudian sampai sekarang, nah itu saya udah berani memberikan nasihat, saran-saran. Kalau memang ada sesuatu yang pendapat bapak saya itu yang kurang tepat, saya sampaikan, ya bapak harusnya begini Pak. Sampaikanlah seperti itu. Nah, alhamdulillah, karena bapak juga curhat, ya kan, gitu dia tentang pekerjaannya, gitu kan. Nah, emak saya juga seperti itu. Jadi komunikasinya alhamdulillah bagus gitu. Seperti teman hari ini gitu. Teringatnya Bang Yopi paling besar ya?
Saya alhamdulillah yang paling tua. Oh, Ya, laki-laki dan salah satu-satunya. Satu-satunya. Iya. Yang lain adik-adik. Adik-adik perempuan semua. Wah. Tapi menjadi ini ya. Apa namanya? Apa ya? Apa istilahnya ya? Kalau Contoh. Apa contoh? Model. Model. Oke. Tapi ada yang perempuan modelnya abang-abang. Tapi yang penting ininya memberikan support untuk lebih baik. Ya, Saya kira insyaallah. seperti itu. Ya, siap. Ke depan Bang, ini kalau cerita lain nih. Ya. Ini kan banyak lagi ragamnya nih, Ya. remaja ini kan. Kalau secara umum pasti motivator paling anti narkoba. Udah pasti itu. Ya, Ya insyaallah. kan. Nah, khusus untuk itu Bang, apa nih pointer-pointer yang supaya janganlah. Itu kan udah sangat membahayakan. Kira-kira gitu. Apa kira-kira yang bisa disampaikan? Oke. Jadi kalau misalnya kaitannya dengan narkoba, ya kan. Nah, ini kan memang zat yang sangat membahayakan, ya. Ya awalnya ya kita nggak tahu, ya kan, mencicipi, akhirnya ketagihan, ya kan, dan akhirnya berbuat kriminal, gitu kan. Oke. Nah, saya juga syukur alhamdulillah saya tinggal di keluarga yang sangat baik, ya kan, yang bisa mendidik saya. Hanya saja saya berada dalam lingkungan yang kadang-kadang yang tidak baik, gitu kan. Nah, syukurnya saya tidak terikut dengan itu. Kenapa? Saya juga mengharamkan diri saya, ya. Saya tidak mengharamkan diri saya untuk apa? Untuk tidak mengkonsumsi hal-hal seperti itu. Kenapa? Akan merusak diri. Iya. Gitu dia. Iya. Jadi dari sejak dulu saya sudah berpikir untuk itu. Merokok saja saya tidak. Iya. Nah, sama gitu. Iya. Merokok saya tidak gitu. Meskipun saya beberapa tahun yang lalu tuh saya ada rasa kepingin gitu. Paling satu batang, habis itu udah nggak lagi. Hanya sekedar apa aja. Tapi itu sudah beberapa tahun yang lalu, udah lama gitu. Tapi sekarang menjadi perokok pasti barangkali ya. Kawan-kawan di kiri kanan banyak merokok ya. Tapi nggak apa-apa. Makanya syukurnya kita pakai masker sekarang. Betul juga ya. Gunakan masker itu juga ya. Ada manfaatnya. Ada gitu manfaatnya. Jadi saya ingin sampaikan kepada kaula muda, ya kan. Oke. Dan juga para pejabat yang tanda kutipnya mungkin ada kontak ke situ ya, ke narkoba. Jadi saya sarankan itu harus dijauhi, ya kan? Karena apa? Karena itu akan merusak. Pertama itu akan merusak sendi-sendi secara biologis ya dari tubuh kita, dan juga akan merusak sendi-sendi kehidupan kita dalam keluarga dan masyarakat pastinya, gitu dia. Nah kalau misalnya uak saya pernah bilang, ya jauhilah itu yang namanya rumah sakit, jauhilah itu yang namanya kepolisian, gitu ya. Tanda kutip untuk yang negatif. Untuk negatif. Nah itu dia. Artinya jangan sampai berurusan ditangkap polisi, jangan. polisi. Nah, iya betul. Betul. Jangan sangka nanti ditangkap polisi gara-gara narkoba, ya kan. Baru kemudian lagi apa namanya tadi rumah sakit, jangan rumah sakit, rumah sakit. Jangan sampai dirawat kita menjadi gara-gara penderita. narkoba. Saya punya tetangga, gitu kan. Dia sudah punya niat baik, sudah mulai bertobat lah pada saat itu kan. Oke. Nah, dia sudah punya niat baik untuk apa? Untuk berhenti dari narkoba. Tapi apa daya Allah panggil dia lebih cepat. Gitu dia. Dia sudah habis badannya. Dan akhirnya apa? Meninggal. Gitu dia, meninggal. Nah, seperti itu. Masih lajang, ya, ganteng. Nah, itu tadi. Kenapa? Narkoba. Nah, itu. Jadi udah banyak contoh. Baik, terima kasih Abang Da, itu sangat memotivasi kita supaya kita jauhi itu. Ya, insyaallah. Nah, sekarang kita bergeser ke soal seni nih. Siap. Abang Da pasti saya melihat pasti terkait motivator itu terkait dengan EO ya, event organizer. Ya, betul. Pasti. Ini kan sering nih, pasti terlibat dengan berbagai pertunjukan. Ya. Apalagi kita kan di Dewan Kesenian itu ada 7 komite seni. Ya. Jadi ada seni musik, tari, film, ya kan, sastra, dan sebagainya. Abang melihatnya bagaimana sekarang dunia seni dari sisi seorang yang mengelola EO ini ya, gimana kira-kira? Nah, kalau misalnya IO ya, ya kita jujur aja kita itu butuh IO untuk mengadakan event, ya kan? Karena memang tugas mereka adalah mengorganize, ya, namanya event organizer, kan gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya ada pentas seni, ada acara event pentas seni, event seminar, event training apa segala macam, ya kita butuh IO, gitu dia. Nah, jadi IO yang kita harapkan adalah memang IO yang bisa mengerti
ya profesionalisme cara kerjanya. Nah itu pasti akan sangat kita butuhkan. Nah coba kalau memang kalau IO musik lah mungkin hari ini harus tiarap dulu ya kan gitu. Karena nggak bisa konser segala macam itu ya. Itu yang berat. Harus dihindari keramaian. Nah itu memang harus harus agak bersabar. Tapi saya yakin insya Allah akan ada pelangi di setiap badai. Iya, luar biasa. Begini Bang, kalau kita melihat ini kan sempat terpapar ya kan para pekerja seni ini dengan suasana seperti ini. Tapi sekarang kan mereka tetap kreatif. Ada yang membuat ya kan live streaming, ada yang membuat rekaman khusus. Tapi nanti ditunda tayangannya, misalnya dibuat recording. Ada yang live seperti ini di media sosial. Misalnya kita kan. Nah, ini kan menarik. Ini menurut Abang silakan Bang. Bagaimana langkah-langkah supaya lebih mewarnai suasana ini nih para pekerja seni untuk aktif dan bangkit lagi. Ya oke. Nah, udah pastinya dalam kondisi hari ini seperti yang saya katakan di awal semua terpuruk, ya kan? Nah, tetapi tetap aja ada solusi, gitu kan? Nah, memang solusinya hari ini adalah syukurnya kita sudah berada di dunia information technology, ya kan? Nah, di sini memang eranya IT, ya. Ini memang eranya digitalisasi, gitu dia. Jadi Anda punya karya seni tampilkan dalam bentuk digital, kemudian jual, gitu dia. Oke, Anda punya kemampuan speaking, ya kan, kemudian rekam, jual, kayak gitu dia. Anda punya baju, ya kan, kemudian rekam, ya kan, cetak foto, foto, kemudian jual, gitu dia. Jadi memang seperti itu. Jadi saya sarankan dengan adanya sosial media yang memberikan fasilitas itu gratis, kita bilang, kita hanya siapkan paket data saja, manfaatkanlah itu dengan semaksimal mungkin dan seoptimal mungkin. Dua, maksimal mungkin dan seoptimal mungkin. Itu dia ya. Luar biasa. Jadi memang kalau selama ini medsos misalnya, apapun namanya, baik IG, baik Twitter maupun Facebook misalnya, ada yang kurang maksimal tadi ya memanfaatkannya. Betul. Kalau kita lihat sekarang anak-anak remaja, anak-anak muda, fashion dia pakai gini gaya kan. Besok ada nawar di mana kamu beli? Laku dia online ya. Kan gitu ya. Mohon maafnya Om, ya kan. Mohon maafnya. Orang menggunakan sosial media hanya untuk apa? Hanya untuk fun-fun saja, gitu dia. Mereka menggunakan sosial media hanya untuk keluh kesah saja. Ya kan, kemudian untuk debat-debat yang nggak penting gitu. Nah, jadi saran saya hari ini dimulailah dari diri Anda, gitu dia. Oke. Nah, Anda tebarkan energi positif dalam diri Anda. Nah, setelah Anda sudah positif, maka Anda akan menebarkan energi positif pada orang lain. Betul. Gitu dia. Nah, sebenarnya di situ. Luar biasa nih. Nah, jadi podcast pun termotivasi nih. Betul Om, betul. Jadi media ini Om, ya kan, podcast Om hari ini harus dikembangkan Om. Ini sangat positif Om. Sangat positif, serius saya bilang. Kenapa saya mau hadir di sini? Gitu kan? Hello everybody, kenapa saya mau hadir di sini? Ya, bukan karena Om Baharnya, karena saya harus dukung ini podcast. Gitu. Dan kemudian disupport oleh Om Bahar. Makin maju lagi kan gitu. Itu dia. Saya ngebayangin aja kalau temannya Bang Yopi ini ada 50.000 orang, kalau semuanya mendukung, wah diam-diam mensubscribe itu luar biasa. Masya Allah. Aduh mantap. Kita harus support dulu, harus dukung. Jadi ke depan, dan jangan bosan, bukan tidak mungkin. Ada lagi materi lain, ada lagi yang lain perlu kita bahas. Bang Yopi, saya siap support, Om Bahar. Datang ya kan, biar kita podcast Om Bahar harus maju terus. Luar biasa. Nah, Abang Dap, bincang-bincang kita sudah hampir sekitaran. Wah, nggak terasa ya? Nggak terasa. Tapi inilah keadaannya. Ya mudah-mudahan Bang. Kita sangat senang kalau Abang memotivasi, membentuk ikatan ini ya, para motivator di aliansi di Indonesia itu untuk lebih menyatu. Bukan tidak mungkin Bang. Ini di luar Pulau Jawa, kita di Sumatera Utara. Kalau bertumbuhan podcast siapapun namanya, mungkin nanti melalui Abang, kita bantu. Kita adakan semacam pertemuan. Ayo kita buat organisasinya supaya bisa maju bersama.
Keren. Kan Mantap. kira-kira bisa gitu ya. Ya, bisa. Nah, dan kalaupun nanti satu saat para katakanlah penggemar kita mau berkumpul, kalau nanti udah masanya boleh atau sekarang pun boleh tapi dibatasi. Ya. Mungkin kita akan undang Abang Dah hadir. Siap. Kita ngobrol lah, kita beri motivasi. Iya. Itu kan luar biasa, Bang. Boleh. Baik, Bang. Dengan senang hati. Dengan senang hati kami juga hari ini sangat bangga. Luar biasa motivasinya. Bagaimana penuh semangat. Ya. Dan ini menjadi sesuatu yang apa namanya ya, benar-benar mewarnai dunia kita saat ini. Abang Da, sekali lagi kami atas nama keluarga besar podcast Om Bahar, terlebih lagi Dewan Kesenian Sumatera Utara, sangat bangga bisa menghadirkan Abang di sini. Siap. Alhamdulillah. Iya. Untuk menutup ini, Abang mungkin ingin sampaikan sesuatu kepada pemirsa, silakan Bang. Oke. Baik, saya ingin sampaikan kepada penonton semuanya, pemirsa semuanya. Ya, di dalam hidup kita itu kita harus punya motivasi, ya. Pastikan motivasi itu adalah motivasi positif dalam hidup Anda, ya, dalam jiwa Anda, di dalam hati dan pikiran Anda. Kalau misalnya Anda punya motivasi yang kuat, ya, di dalam hidup Anda, insya Allah hidup Anda akan berubah. Maka actionnya juga akan muncul dan akhirnya Anda bisa memberikan energi positif kepada masyarakat luas. Jadilah orang yang bermanfaat untuk diri Anda dan orang lain. Wih, luar biasa. Terima kasih Abang Da. Ya, kami sekali lagi sangat bangga dan seluruh penonton bisa melihat bagaimana seorang Yopi Andinata memberikan kita support yang luar biasa. Kita akan ketemu lagi Bang Da di lain kesempatan. Siap. Baik para penonton, akhirnya silakan diberi di komentar di bawah ini siapa kira-kira bintang tamu yang akan kita undang berikutnya. Selalu tersenyum dan berpikir indah.